Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas kaitannya dengan gizi, yaitu bagaimana nutrisi yang baik untuk perkembangan otak anak. Nah, sudah hadir bersama saya narasumber, yaitu Dr. Mareta Primariayu, dokter spesialis gizi. Halo Dr. Mareta. Iya, halo Mbak Cynthia. Apa kabar dokter? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita bahas nutrisi untuk perkembangan otak anak ya dokter? Oke, siap. Oke. Nah, dokter, saya langsung ke pertanyaannya nih dokter. Sebetulnya apa sih dokter pentingnya memenuhi nutrisi untuk perkembangan otak anak ini dokter? Oke, jadi memang salah satu cara yang perlu kita lakukan supaya mendukung perkembangan otak ini bisa optimal adalah dengan memenuhi zat gizi. Karena ada beberapa zat gizi itu memang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan otak anak tersebut. Beberapa zat gizi tersebut antara lain yang pertama protein, di mana protein itu merupakan bahan baku dari seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Salah satunya adalah sel otak, sehingga kita memang perlu untuk memenuhi protein. Macam-macam dari sumber protein itu seperti ikan, telur, daging, ayam, kacang-kacangan, kemudian susu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, zat gizinya adalah omega 3, terutama DHA, di mana DHA ini bisa meningkatkan daya ingat dan konsentrasi pada anak-anak. Sumber dari omega 3 ini sendiri seperti ikan laut, biji chia, minyak canola, minyak biji kedelai, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah zat besi, di mana bila anak-anak yang kekurangan dari asupan zat besi, terutama di bawah usia 2 tahun, maka perkembangan otaknya juga akan terhambat. Nah, sumber zat besi ini bisa kita dapatkan pada daging merah, hati, telur, kemudian sayuran hijau juga ada, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, zat gizi yang penting juga untuk mendukung perkembangan otak anak adalah karbohidrat. Karena karbohidrat ini merupakan sumber energi utama untuk otak. Karbohidrat ada banyak di bahan makanan pokok kita. Oke, baik. Jadi penting ya dokter ya dengan tadi yang penting untuk perkembangan otak anak. Nah, sebaiknya dokter sebetulnya usia berapa sih dokter yang memang harus nutrisi ini harus dipenuhi saat anak-anak yang berhubungan untuk perkembangan otaknya, dok? Oke, jadi sebenarnya nutrisi ini tuh harus sudah dipenuhi sejak masih janin, jadi sejak masih ada dalam kandungan ibu hingga usia 2 tahun. Karena itu memang adalah periode emas untuk perkembangan otak anak yang biasa kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Oke, 1000 hari pertama ya dokter ya tadi penting sekali. Tapi apakah saat kehamilan juga penting nggak sih dok memenuhi nutrisi yang nanti hubungannya juga dengan perkembangan otak anak? Ya, sangat penting karena kan mulai sejak ada di dalam kandungan kan organ-organ itu akan terbentuk. Nah, sel otak juga sudah akan terbentuk waktu di dalam kandungan sehingga apabila nutrisinya tidak terpenuhi sejak dalam kandungan berarti bisa jadi ada keterlambatan untuk perkembangan otak anak. Mungkin sih bisa terkejar waktu nanti setelah dia anak itu lahir gitu ya, tapi alangkah baiknya jika bisa dioptimalkan sejak ada di dalam kandungan. Oke, baik. Nah, kalau suplemen dokter ataupun vitamin yang diberikan ke anak itu apakah juga boleh dokter? Terus yang cocok itu seperti apa dok? Oke, jadi suplemen itu artinya adalah tambahan, sehingga memang bisa diberikan jika ada pada kondisi tertentu, seperti anak itu memang ada kekurangan zat gizi tertentu, seperti yang saya sebutkan tadi adalah zat besi, atau mungkin anak tersebut ada alergi dengan sumber-sumber bahan makanan zat gizi tadi, sehingga memang dia membutuhkan suplemen ataupun vitamin. Apabila anak tidak ada kondisi tersebut, kemudian anak bisa mendapatkan bahan-bahan atau zat gizi dari bahan makanan sumbernya, maka vitamin atau suplemen itu sebenarnya tidak perlu diberikan. Oke, baik.
Tapi juga bisa untuk membantu ya dokter artinya. Betul, betul. Kalau buah-buahan dokter untuk tumbuh kembang otak anak ini bagusnya apa aja sih dok? Apakah mungkin ada buah-buahan juga yang dilarang untuk anak-anak gitu dok? Oke, jadi sebenarnya pada dasarnya tuh kalau buah-buahan itu baik ya untuk tumbuh kembang anak. Namun memang ada beberapa buah yang dia bisa mengoptimalkan perkembangan otak anak. Seperti contohnya adalah keluarga berries. Jadi seperti strawberry, blueberry, blackberry, dan sebagainya. Karena pada tanaman atau buah dari berries ini itu mengandung antioksidan yang namanya flavonoid. Nah, flavonoid ini baik untuk otak. Kemudian yang kedua ada juga alpukat. Nah, alpukat ini memang sumber lemak, tapi lemaknya lemak yang bagus, yaitu lemak yang tidak jenuh tunggal, yang bisa membuat aliran darah menjadi sehat. Nah, kalau aliran darahnya sehat, tentu nanti aliran darah ke otak juga lebih bagus, sehingga mendukung dari perkembangan otak anak. Kalau untuk buah-buahan yang dilarang sebenarnya sih tidak ada. Yang penting memang sebaiknya usahakan, terutama memang untuk anak yang usianya kurang dari 1 tahun, itu mendapatkan buah biasa saja atau misalnya buah potong atau dikerok. Jadi tidak perlu di jus dan tidak perlu ditambahkan dengan gula. Oke. Nah dokter, untuk anak-anak juga ada beberapa yang makanannya pilih-pilih gitu ya dokter segala macam. Kemudian tekstur makanan juga menjadi penting nggak sih dok untuk perkembangan otak? Jadi sebenarnya kalau tekstur makanan ke perkembangan otak tuh tidak terlalu ada hubungannya secara langsung. Sebenarnya pada tumbuh kembang anak secara general. Karena pada anak-anak yang memang baru mulai makan, yaitu yang masih usianya 6 bulan kan mendapatkan makanan pendamping ASI ya atau MPASI. Tentu anak-anak tersebut saluran cernanya juga masih belum terlalu sempurna seperti kita yang dewasa, sehingga akan ada adaptasi, sehingga makanannya teksturnya juga perlu diperhatikan seperti yang semi solid atau puree. Selain itu, pada anak yang masih usia 6 bulan, dia juga belum bisa mengunyah, kemudian refleks dia untuk mengeluarkan makanan jika tersedak juga belum sempurna. Lalu memang beranjak bertambah usianya, teksturnya perlu ditingkatkan menjadi padat ya seperti kasar ya, seperti nasi tim gitu biasanya di usia 7, 8, 9 bulan itu memang merangsang anak untuk bisa menggigit dan mengunyah, membantu untuk pertumbuhan dari giginya. Nah, di atas usia 1 tahun, anak tersebut sudah bisa mendapatkan makanan seperti makanan keluarga atau makanan padat. Oke. Baik. Nah, untuk kan ada beberapa juga anak-anak yang sulit makan gitu ya dokter, sampai akhirnya mungkin ibunya memberikan makanan yang apa aja dimakan, yang penting makan gitu dokter. Itu gimana dok? Oke, jadi sebenarnya memang ada anak-anak yang kesulitan ya itu untuk makan atau ada istilahnya kayak GTM ya, gerakan tutup mulut tuh. Sebenarnya kita harus kembali lagi sama yang namanya feeding rules atau prinsip pemberian makan. Jadi yang pertama memang harus jadwal makannya itu teratur. Bisa saja itu anak tidak mau makan karena sebenarnya dia sudah kenyang. Mungkin sudah dikasih susu dulu. Nah, begitu kalau sudah dikasih susu, mau dikasih makanan yang biasa, tentu anak akan menolak karena masih merasa kenyang. Sehingga jadwal pemberian makan ini juga penting, tetap diberikan 3 kali makan besar. Kemudian untuk pemberian susu itu bisa diberikan selang 2 jam. Sebaik sebelum ataupun sesudah anak itu makan. Kemudian tidak lupa juga bisa diberikan cemilan atau snack di antara jam makan besar. Lalu juga lingkungannya juga harus mendukung. Jika ada distraksi ya, contohnya seperti mungkin anak itu diajak makan tapi sambil nonton TV atau nonton video atau mungkin jalan-jalan. Jadi anak tidak akan fokus untuk makan sehingga anak akan lebih memilih mungkin kegiatan yang lain yang lebih dia sukain. Jadi sebenarnya untuk anak yang sulit untuk makan, pertama memang harus dibenerin dulu nih prinsip pemberian makannya. Tapi memang setelah prinsipnya ini sudah dilakukan tapi masih tetap kesulitan, mungkin bisa konsultasi ke dokter untuk penanganan yang lebih lanjut. Sahabat Eljan, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mareta ya, pentingnya untuk memenuhi nutrisi perkembangan otak anak yang pastinya ini adalah untuk jangka panjang ya untuk anak-anak kita jika nutrisinya terpenuhi. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjut lagi membahas nutrisi untuk perkembangan otak anak, tetap di Eljan Medical Forum.
my name is Elizabeth Gabriela Kristanadali from the Pearl of Indonesia, North Sulawesi. Jadi kalian udah nonton kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you. Bye-bye.